Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di video ini saya akan membahas tentang data table. Ya, data table itu semacam plugin. Ya, ada dua jenis. Ya, data table ini bagaimana teknik menampilkan data dalam table yang sudah include di sana paging, kemudian sudah include pencarian dan sebagainya. Saya contohkan di template snit, ya, snit yang punya kita itu, yang kita pakai itu. Kalau kita yang versi Pro-nya, ini saya contohkan yang versi Pro, versi berbayarnya. Yang versi Pro-nya itu dia sudah ada data table. Ya, di sini ada menu data table. Kalau ini data table client side. Kalau data table client side, tipikalnya itu kalau kita lakukan pencarian, dia langsung muncul seperti ini datanya. Misalnya saya cari olive, datanya langsung muncul. Jadi pada saat saya buka halaman ini, misalnya kita punya 1000 data, maka 1000 data akan diambil. Baru kemudian 1000 data itu dibuat paging, disusun-susun. Jadi pada saat melakukan pencarian, tidak perlu lagi dia mencari ke database. Ya, ini kalau data table yang client side. Karakteristiknya seperti tadi, kalau kita klik, kita cari misalnya, dia nanti langsung muncul hasilnya Reina misalnya. Tidak ada loading ya, tidak ada loading. Kalau data table yang server side, ini contohnya. Kalau saya melakukan pencarian di sini, misalnya saya cari Kelly, dia ada loadingnya. Nah, jadi kalau halamannya saya buka pertama kali, dia sama kayak pagingnya Laravel. Jadi kalau saya buka pertama kali kan muncul 10 data. Berarti dia cuma ngambil 10 data dari database. Berbeda kalau data table client side. Kalau client side, begitu kita buka, dia ambil semua data dari database. Jadi waktu buka halaman pasti lama, apalagi datanya ada ribuan ya. Jadi ngambil 1000 data langsung dari database itu kan lama sekali itu. Kemudian baru disusun ya. Kalau ini enggak, dia cuma ambil 10 data saja. Pada saat saya mengetikkan sesuatu di sini, misalnya seperti ini, maka baru dia nyari ke database. Jadi semacam live search ya, dia cari langsung ke database, bukan nyari ke dalam data yang ada di tabel ya. Jadi itu ada dua macam, data table client side, kemudian ada namanya data table server side. Kalau client side tuh jarang biasanya dipakai untuk kasus yang database yang datanya banyak ya, karena kan pasti berat tadi, loading pertamanya pasti berat, dan kalau ngambil data 1000 atau 2000, browsernya juga akan berat menampung data sebanyak itu. Oke, nah sekarang saya akan contohkan bagaimana menggunakan data table yang server side. Nah, di sini kita akan menggunakan package milik yajrabox.com. Dia sudah buatin data table plus Laravelnya. Ya, bukan cuman data table saja. Jadi data table ini plugin JavaScript ya. Ya, seperti ini, data table. Situ dia punya situs resmi, ini datatables.net. Nah, dia plugin JavaScript. Jadi awalnya tuh kita buat JavaScriptnya dulu, kita buat ajaknya sendiri, kemudian kita buat respon servernya sendiri. Agak ribet lah kalau kita buat pakai plugin dari JavaScriptnya. Sudah dibuatkan yang lebih mudah oleh si Yajrabox ini, kita tinggal pakai saja. Oke, saya langsung saja. Di sini saya akan masuk ke bagian tutorial quick starter. Nah, di sini dia gini nih, dia buat project baru. Oke, dia pakai Composer Laravel UI, karena data table tuh dia pakai jQuery ya, dia pakai jQuery dan Bootstrap. Kemudian baru kita install. Jadi ini untuk install all-in-one-nya nih. Saya copy, saya pastekan di terminal. Oke, ini kalau tidak butuh tidak usah diikuti ya. Kalau saya juga jarang pakai ya, di project real saya jarang pakai data table. Saya memang lebih suka yang model seperti ini. Ini masalah selera. Oke. Nah, di sini data table-nya kita menginstalnya melalui npm. Ya, npm ini kayak Composer, tapi dia untuk JavaScript ya, Node Package Manager. Ya, dia khusus untuk package JavaScript. Oke, kita install, copy. Ini wajib menginstal Node.js ya kalau mau pakai npm. Oke, kita pastekan.
npm install Laravel database Vite. Kemudian kita buka file app.js. Oke, app.js. Nah, di sini kita impor package Laravel data table Vite ini. Oke. Kemudian berikutnya kita buka app.sjss. Oke, app.sjss. Sebenarnya kalau banyak developer itu kalau nginstal plugin JavaScript kayak kita kemarin kan nginstal jQuery, kita nginstal jQuery mass input, itu harusnya diinstal, bukan harusnya ya, bisa juga diinstal lewat npm, jadi tidak langsung kita embed ke script kita. Nanti mungkin ada video pembahasan sendiri bagaimana menggunakan npm di Laravel ini. Oke, kita lanjut lagi nih, app.sjss. Nah, ini kita copy data table yang di sini. Oke, kita taruh di bagian bawahnya, simpan. Kemudian kita jalankan perintah npm run dev. Oke, udah selesai. Oke, udah. Ini dia jalan terus ya, sama kayak artisan server ya. Nah, kalau kita jalankan ini nanti browser kita tuh bisa refresh otomatis tuh. Oke, sebentar, ini kita buat dulu. Oke, ini yang terbarunya nih. Dia langsung ada komennya, jadi kita tidak perlu buat ajak lagi. Oke, saya buka terminal baru. Namanya bukan user, saya mau buat namanya siswa. Nanti dia buat file namanya siswa datatable.php. Kita buka nih, siswa datatable.php. Nah, ini dibuatinnya nih. Oke, di sini ada add your column. Di sini saya coba tampilin nama. Kita simpan. Kalau sudah, tutup saja. Ini boleh ditutup, ini boleh ditutup. Kemudian user controller kita tidak perlu karena kita sudah ada siswa controller. Nah, ini kode untuk nampilin data table-nya, satu baris kode ini. Kita copy, kita buka siswa controller. Kemudian kita ke function index. Function index-nya itu saya matikan dulu aja, saya disable dulu. Oke, karena kita mau coba saja ini ya. Kemudian di sini kita inject siswa data table, di sini data table. Oke, kita inject kelasnya. Nah, di sini kita buat namanya siswa underscore index versi 2. Oke, kemudian kita buat filenya. Saya copy dari sini saja, save as, namanya siswa underscore index versi 2. Oke, kita isi kodenya dengan kode ini. Oke, kita paste. Jangan lupa layoutnya kita pakai snit ya. Oke, udah selesai. Kemudian buat rute sudah kita buat pastinya. Kemudian tambahkan di layout kita itu stack script ini. Berarti kita nambahnya di snit ya, app snit di bagian bawah biasanya sini. Oke, stack script. Kemudian dia buat tinker, sampel data, dan seterusnya. Oke, nah ada yang belum kita buat. Kita buka app.build bawaan Laravel, tuh ada namanya Vite. Nih, ini kita copy dulu nih, Vite resource nih ya, karena di awal kita tidak pakai ini. Kita copy, kita pastekan di mana ya, di sini bisa enggak sih? Kita coba di sini aja. Oke, kita coba refresh. Siswa index versi 2 not found. Iya, saya lupa, kan ada folder ya. Ada foldernya operator.siswa index. Oke, sekarang udah muncul nih. Kita lihat dia loading. Sebentar, kenapa loadingnya lama sekali? Kita lihat di konsol apakah dia ada error atau gimana. Oke, nah ini udah muncul nih. Nah, ini udah selesai, kan otomatis muncul ya.
Jadi ini data table nih, langsung bisa ekspor impor lagi malahan ya, yang versi terbaru ya. Tampilan kita jadi agak rusak ini karena dia ada bootstrap lagi, karena kita pakai SCSS ini, maka tampilan Laravel, tampilan template kita itu di override sama SCSS ini. Kalau kita mau, kita bisa app.scss ini kita buang saja bootstrapnya seperti ini. Oke, kita lihat ini jalan tidak sih dia. Oke, ini jalan. Sekarang kita coba nih, udah otomatis balik lagi jadi asal. Nah, ini data table. Ini kalau saya cari namanya misalnya Salsabila, dia loading seperti itu. Saya bisa buat ekspor PDF misalnya, tapi harus nginstal dulu punya Bari Laravel Snappy. Saya cari di internet dulu. Ini bisa kita install supaya nanti dia muncul PDF-nya. Jadi dia langsung otomatis bisa impor ke PDF, bisa impor ke Excel, bisa langsung di print di sini. Ya, ini juga nih contohnya nih. Ini ada printnya. Tapi tidak tahu ya kenapa saya jarang pakai sih sebenarnya. Oke, kalau ini bisa ekspor ke Excel. Kalau mau ekspor ke Excel nih gampang, tinggal install Made website Excel yang dulu pernah kita pakai waktu buat impor siswa ya. Saya coba ini aja lah yang Excel ya. Yang Excel kita cari documentationnya, bagaimana cara installnya. Dia cukup install saja, tidak perlu ada coding-coding. Misalnya ini saya coba install di tab baru. Oke. Kita back dulu nih. Kita coba. Jadi kalau punya CSS, kalau kita nginstal plugin CSS itu taruhnya di sini. Ya, kalau kita punya JS taruhnya di app.js. Best practice-nya seperti itu. Oke, ini sudah selesai sepertinya. Coba kita langsung pakai. Klik. Sorry. Must be compatible with Cache getString. Ya, ini ada yang tidak compatible. Oh, ini ada error ya. Error declaration fatal error nih. Must be compatible. Wah, ini nanti aja lah, kita abaikan saja. Mungkin memory change-nya harus diaktifkan ya di PHP saya. Kebetulan saya tidak pakai. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi oh, ini sudah terlanjur ke install malah. Kita coba cari di internet dulu masalahnya apa. Oke, biasanya kalau yang kayak gini nih harusnya lebih gampang ya. Please see Laravel Excel Composer. Ini kayaknya solusinya ini. Oh, ada ini lagi, ada package lagi. Ada, saya tidak lihat ini. Ada package keduanya. Ini kan ada muncul nih, required file Laravel 9. Ya, saya yang tidak kelihatan saja. Jadi dia mewajibkan kita untuk menginstal Simple Change 2.0 ya. Oke. Kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai harusnya sih tinggal pakai ya Excelnya. Tapi tadi Excelnya kan tidak terlalu rapi dia. Oke. Nah, saya coba download Excelnya. Ini langsung otomatis nih. Oke. Nah, kalau untuk PDF-nya sama saja seperti DOM PDF yang kita pakai, dia tidak support eksternal CSS ya. Saya udah coba kemarin. Ini contohnya nih. Jadi semua yang kita tampilkan di tabelnya akan dibuatkan Excelnya. Oke, nanti ada actionnya bisa buat tombol dan seterusnya. Mungkin nanti kita akan bahas lagi di video tersendiri ya kayaknya. Jadi kalau untuk TA atau untuk KP, untuk kerja praktek, karena kita dari awal itu sudah tidak pakai data table, jadi saran saya ya tetap aja pakai yang biasa. Kalau mau dari awal itu kita udah pakai data table, jadi tidak banyak berubah program kita.
Seperti itu. Makanya di sini saya buatnya pakai versi. Jadi ini tinggal saya komenin saja. Ya, saya tinggal aktifkan lagi yang ini seperti ini. Oke, untuk video data table-nya nanti mungkin kita lanjut lagi di video lain, atau mungkin saya akan buat video tersendiri yang membahas data table, kemudian bagaimana nambah, ngapus, dan ubahnya. Oke, kita lanjut lagi untuk pembahasan data table. Sebelumnya kita menjalankan perintah npm rundev. Ya, npm rundev ini sama kayak artisan server. Jadi kita harus menjalankan perintah ini terus. Seperti sekarang ini kan saya jalankan artisan server, ini saya jalankan npm ya, npm run-nya. Nah, ini dua-duanya harus dijalankan agar semua aset-aset yang kita daftarkan di app.js dan di app.scss ini di build sama Vite namanya ya, Laravel Vite, menggunakan perintah npm. Nah, kalau kita udah selesai, misalnya kita udah selesai modif tampilan, udah selesai buat aplikasi, itu baru kita stopin ya, kita stopin. Kemudian kalau kita mau hosting, kita bisa jalankan perintah npm run build ya, seperti ini. Nah, nanti dia akan build ya, dia akan build. Nanti kalau dia sudah build filenya, ini semuanya nanti akan dijadikan file dalam bentuk minified ya, dalam bentuk minified nih. Ini kan nanti kalau kita lihat isi filenya ini udah diacak-acak nih isinya ya, udah berantakan. Kita bisa lihat di Ctrl U. Jadi kita bisa lihat di Ctrl U di bawah ya, di bawah. Nah, ini dia nih, app.css, ini app.js. Ini kan isinya nih sebenarnya bootstrap sama data table-nya nih. Nah, ini data table-nya. Oke. Ini sudah di apa sih, obscure namanya ya, saya lupa namanya. Ini juga. Jadi kenapa dibuat seperti ini? Supaya ukuran filenya lebih kecil atau minified ya. Kalau ukurannya lebih kecil, loading halaman kita lebih cepat gitu. Kalau kita tidak menjalankan perintah run build, ini npm run build, maka nanti tampilan kita malah jadi data table kita tidak jalan ya, data tablenya tidak jalan. Jadi kita jalankan perintah npm run build kalau aplikasi kita udah selesai. Nanti folder node.js kita, node modulnya itu boleh dihapus tuh. Di sini kan ada folder node modules. Nah, ini isinya lumayan nih, kalau kita nginstal npm itu semuanya kan terinstall di sini. Nah, kalau udah selesai nanti ini boleh kita hapus ya. Oke. Jadi bagi yang mau lanjut pakai data table silahkan ya, atau tetap pakai yang kita yang biasa tampilan seperti ini juga boleh. Mungkin tadi ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk data table itu nanti mungkin saya akan buat video tersendiri yang membahas detail tentang data table. Karena terus terang data table yang terbaru ini cukup menarik menurut saya, karena saya tidak perlu membuat ajak lagi. Kalau sebelumnya itu repot karena kita mesti buat tampilan view ini, kemudian kita mesti buat ajaknya lagi, ngatur responnya lagi, ini lumayan repot. Tapi di versi terbaru dia sudah punya artisan untuk membuat ajak data table-nya nih. Jadi kayaknya ini menarik ya, nanti kita akan buat lagi di video tersendiri. Sama satu lagi, kalau kita menggunakan menggunakan npm ya, npm rundev. Nah, sekarang ini auto reload nih, browser kita bisa auto reload. Jadi kalau saya modif misalnya di sini saya modif data pembayaran SPP, saya simpan, nanti dia otomatis nge-refresh di sini. Yang di Laravelnya ya, misalnya saya hapus nih SPP nya. Oke. Nah, kan dia nge-refresh sendiri ya, itu bukan saya yang refreshin. Oke, contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau nambah CSS, kita mau nambah JavaScript, itu bisa juga menggunakan Vite ini. Jadi tidak perlu langsung kita masukkan di template kita seperti biasa nih, kita masukin satu-satu, kodenya jadi berantakan seperti ini. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya. Untuk video ini saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.